gitu. Tapi kalau kita takut, dia malah semakin apa ya, semakin goda kita, semakin kayak kita habis keluar dari terowongan, kita mampir ke warung dawet mbaknya nih. Jadi Taman Sari. Jadi habis mampir dari sana nih, keluar dari terowongan itu tuh, kalian boleh mampir kemari nih. Nih dawetnya. Nah, di sini ada kisah yang menarik dari pemiliknya, masih tentang cerita mistis ya guys. Oke, gimana ceritanya? Kita simak bareng-bareng. Jadi Mbak, gimana? jadi dulu kan terowongan itu kata di itu ya, dulu dibuka, udah ditutup berapa lama? Yang kan ada terowongan yang ada itu ruangan sumur Kemuling itu, iya. masih bawah tanah itu udah hampir 2 bulan ini ditutup. Karena kan apa, kemarin ada insiden yang banyak wisatawan yang kesurupan itu. Akhirnya dari pihak keraton itu memutuskan ditutup sementara untuk disakralkan kembali. Tapi sampai sekarang masih belum bisa dibuka, nggak tahu sampai kapan itu. Jadi banyak yang itu ya, tempelan ke. Iya. Nggak tahu kenapa orang awalnya juga nggak apa-apa sih, ya walaupun paling apa ya, maksudnya tuh asalkan nggak ada yang nyalah gitu kan juga nggak akan kenapa-napa. Iya. Cuman kemarin-kemarin itu tahu-tahu ya gitu, banyak yang kesurupan, terus Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, sampai warga sekitar kan juga kewalahan yang sekitar terowongan situ. Akhirnya kan ya itu ditutup. Awalnya kan sebelum ditutup total itu kan cuman apa itu, area-area tertentu itu nggak boleh disinggahi, kayak yang apa itu di bawah tangga itu yang kayak sumur itu nggak boleh turun ke situ. Sumur foto-foto 5 situ. tangga ya, Iya, 5 tangga. di bawah tangga 5 itu nggak boleh diturunin. Terus apa itu, apa nggak boleh naik ke tangganya situ kan. Terus sampai beberapa hari ya itu tetap bertambah yang kesurupan, akhirnya ditutup. Sehari bisa berapa orang? Saya kurang tahu pasti, orang tahu-tahu kemarin kan dikasih tahu kalau ditutup sementara areanya gitu kan. Guide bilang gitu, tak tanya ini kenapa Pak, ini mau disakralkan lagi. Katanya kan ini harus ditutup 40 hari, waktu awalnya kan seperti itu, tapi sampai sekarang kan masih belum bisa dibuka lagi. Tapi katanya karena ada pandemi juga ya. Kalau sebenarnya waktu pandemi itu buka, awal apa ya? Ya pandemi ini. Iya. Kemarin itu ditutupnya ya karena itu tadi, karena ada insiden itu tadi. Jadi waktu itu kan sempat ada juga yang kesurupan, jadi orangnya itu nggak tahu, udah pulang, akhirnya sampai rumah itu minta dipulangin ke sini lagi. Alah ngikut. Akhirnya kan karena waktu itu udah ada beberapa orang sih yang ngobatin gitu kan. Akhirnya dibawa ke sini, diobatin sama kakak saya, ya alhamdulillah sembuh. Memang ada yang ikut gitu. Apa? Putri Keraton, putri siapa nggak tahu. Cewek berarti? Ada 2, cewek sama cowok. Dua-duanya diikuti? Dua-duanya ikut, iya. Dua-duanya masuk gitu. Jadi pas waktu bicara itu ya kadang jadi cowok, kadang jadi cewek. Satu orang diikutin ya. dua makhluk itu. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih di sini, cuman ya itu tadi, asalkan kita nggak nyala. Iya, sopan lah ya. Jaga tutur kata kayak gitu, sopan santun kayak gitu juga aman ya. Terus katanya gimana tadi Mbak yang itu yang sering dulu sebelum dipagarin nih tempat rumahnya? Kalau di terowongan sini sih juga banyak penunggunya, kayak macam-macam, pocong, kuntilanak kayak gitu kan. Dulu sering ya, paling kalau ke rumah ya gitu nakut-nakutin gitu. Iya. Siapa yang pernah lihat? Kalau yang sering lihat sih ya ponakan, terus adiknya suami saya, orang rumah sini tahu. Kalau simbahnya bisa lihat atau dengar atau apa? Kalau saya cuma ngerasain aja. Bisa ngerasain ya. Ngelihat gitu nggak setiap waktu. Karena gini, kalau misalnya kita itu takut, dia kan nongol. Gitu.
kalau kita itu ngerasa nggak takut gitu ya paling cuman digodanya itu ya suara-suara kayak gitu, kayak sentuhan-sentuhan kayak gitu kan. Itu kalau kita udah tahu oh ini ya udahlah gitu kan, kita nggak peduli gitu. Tapi kalau kita takut dia malah semakin apa ya, semakin goda kita, semakin kayak nunjukin wujud aslinya kayak gitu. Yang paling serem apa tadi Mbak? Paling serem Pocong apa? pocong merah. Oh. Kuntilanak merah itu banyak itu. Itu gimana? Kita tahunya kan pocong warna putih tuh, pocong putih. Pocong merah itu bedanya apa ya? Kayak katanya sih lebih bahaya gitu ya. Jahat ya? Kayak Jahat ya, jahat. Bentukannya gimana? Iya sama kayak pocong gitu sih. Tapi keluar apa tadi? Apa kayak apa ya, nangis darah gitu. Oh. Matanya itu darah gitu apa gimana sih? Guys, ini penakan ya? Apanya? Yang cewek itu? Pernah. Iya penakan sih Mbak. Nah si Neng yang di belakang tadi yang ngumpet guys. Dulu waktu apa ya, masih kecil itu sering kan kamarnya di sebelah sini. Jadi di sebelah kamar itu kan dulu ada sepeda gitu, sering tuh dimainin. Jadi pocongnya mainan sepeda gitu. Serius? Iya, orang dulu waktu ini kecil itu pernah dipindahin, masih berapa bulan gitu ya, itu dipindahin gendruwo. Tidurnya dipindahin tidurnya. Jadi orang belum bisa apa-apa kan ya, masih tidur gitu, tahu-tahu dipindahin, disembunyiin di belakang pintu. Jadi kan waktu itu kan dengar suaranya anaknya ini, bangun gitu, buka kamarnya itu nggak ada. Ya itu disembunyiin di. Lama nggak nyarinya? Nggak lama, karena kan ayahnya kan ngerti. Oh gitu. iya. Dulu anak saya yang kecil itu juga pernah tak tidurin di sini, tahu-tahu ditengkurapin gitu. Jadi dia posisinya kan tidur tuh, masih bayi umur berapa bulan ya, 4 bulanan tuh kan belum bisa tengkurap gitu. Tak tidurin gitu kan. Tahu-tahu tidurnya ditengkurapin gitu, pindahin tempatnya. Untung cepet ketahuan. Oh gitu. Padahal setelah itu dia masih setelah kejadian itu dia belum bisa tengkurap sebenarnya kan? Belum. Jadi dipindahin tidurnya itu. Tahu-tahu ditengkurapin gitu. Kan kalau bayi kalau ditengkurapin kan tidurnya juga kan kayak gini gitu. Iya, kan. sesak napas. Untuk cepet ketahuan. Ada lagi nggak yang lebih ekstrem lagi? Apa ya? Kalau yang lebih ekstrim lagi banyak sih sebenarnya, cuman saya kan nggak berani. Nggak berani cerita. Paling mereka sih ya itu, kalau misalnya kita takut ya mereka akan nongolin diri, semakin nakut-nakutin kita kayak gitu kan, sampai kita lemah gitulah. Jadi intinya kita harus berani ya, harus kuat juga. Ibadahnya juga harus lebih lagi. Ini kan kalau malam di rumah ini kan sering buat wiridan, ngaji. Jadi kalau misalnya lama gitu, nggak, misalnya kan anak-anak kan biasanya pada pulang kampung tuh. Iya. Nah kalau mereka nggak ngaji di sini gitu kan, datang lagi. Datang gitu. Waktu itu ada temennya suami saya itu kan dulu sering bantu di sini nganter kue gitu kan. Kita kan kebetulan punya usaha dagangan kue gitu kan, untuk nyetor di Indomaret, di pasar-pasar gitu. Nah itu temennya suami saya itu yang bagian nganter. Nah dulu tuh kan masih ada ponakan saya yang kuliah di sini kan, dia tinggal di sini. Jadi ceritanya si temennya suami saya itu naksir sama ponakan. Itu digodain 3 pocong sama tengkorak. Jadi waktu mau masuk kamarnya ponakan saya gitu, nggak tahu mau ngapain gitu kan, itu di depan pintu kamar itu ada tiga tengkorak nari-nari, terus dia tidur itu didudukin 3 pocong. Ya ampun. Iya. Jadi sering banget digodain di sini. Kan dia warga baru ya, istilahnya kan penghuni baru lah. Itu digoda. Ya. Iya, sampai nggak bisa gerak lah. Nah itu di si Neng tuh malu dia. Neng. Suka tahu nih dia. Neng. Pernah ngeliat apa aja Neng? Ini Neng. Macem-macem.
Dia suka cerita apa Mbak kalau si Neng ini sih? Banyak, kayak apa ya, kemarin itu kan ponakan saya yang dari Jakarta itu kan pulang ke sini, dia itu kan juga peka gitu, cuman nggak bisa ngelihat tapi dia bisa ngerasain gitu kan. Dia setiap pergi dari mana itu pulang mesti bawa. Iya, pergi dari mana aja tuh mesti selalu ada yang Ikutin. Nah ini yang tahu itu kakak ada yang ikutin tuh gitu kan. Siapa gitu? Ini sama anaknya. Ya ampun. Iya. Terus cara dia ngusirnya? masuk di sini. Ngusirnya ya dia apa ya? Ayahnya dia kalau udah keluar gitu takut sendiri, dia takut pulang gitu. Kalau enggak ya dia itu kan apa, ponakan saya ini kan dia gimana ya, peka, cuman dia kan masih takut, jiwanya kan masih takut, belum kuat lah. Kayak gitu ya, paling cuma dipelototin kayak ditantangin gitu. Nah dia kan takut, akhirnya ya itu ayahnya keluar gitu, udah mereka takut sendiri pulang. Oke lah kalau gitu Mbak. Terima kasih ya buat cerita-ceritanya Mbak. Sama-sama. Berhubung ponakannya nggak mau muncul, jadi si Mbak ini yang cerita. Tapi di sini guys memang apa namanya ya, nuansanya juga lumayan lah ya, lumayan. Jadi ya yang penting kalau mau kemana-mana harus sopan tadi Mbak ya, sopan terus harus kuat, jangan takut. Kalau malam itu tutup udah sini, malam nggak ada yang berani, paling cuman anak-anak muda yang apa ya, misalnya kayak Warga juga nggak boleh ya? Boleh yang Kalau berani, malam? yang berani gitu boleh. Jadi apa ya, paling yang berani lewat sini tuh yang pengen bukti, wah aku pengen tahu nih gitu, pengen lihat penampakan kayak gitu itu baru tuh anak-anak muda biasanya kan kayak gitu. Serem mah. Oke, jangan lupa guys di subscribe, like dan komen ya di Lukai Channel Mbak, nanti lihat ya. Jangan lupa subscribe. Thank you, bye bye. Jangan lupa juga mampir di sini nih, es dawetnya enak loh. Tuh. Pas pintu keluar terowongan bawah tanah, terowongan bawah air dulunya. Oke, thank you, bye bye.